Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Sri Lestari, NIM A1C3190042 dari Pendidikan Fisika Reguler B 2019. Nah, di video kali ini saya akan mencoba melakukan uji T terhadap soal pilihan ganda. Karena tadi sudah pada angket, nah sekarang pada soal pilihan ganda. Nah, di sini inilah data yang sudah saya dapatkan dari sekolah. Nah, ini terdapat 2 kelas ya, teman-teman. Nah, ini kan ada skor di sini. Ini skor keseluruhan. Kemudian, kalau yang ini, kenapa 1010 saya beri? Karena kalau menjawabnya benar, itu nilainya 1, dan kalau jawabannya salah, itu nilainya 0. Nah, maka bisa kita lihat datanya seperti ini. Nah, ini kan kita akan mengolahnya di SPSS ya. Nah, pertama yang kita lakukan itu ya kita buka ininya dulu. Sudah tuh, ini kan masih bentuk dalam horizontal ya teman-teman ya. Kita perbesar aja. Nah, ini kan horizontal ya teman-teman. Sedangkan di SPSS itu harus vertikal ke bawah. Nah, itu bisa kita copy aja. Sudah kita copy ini yang bagian judul ini. S1, S2 itu soal 1, soal 2, soal 3, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita copy, kemudian dia bakal jadi seperti ini ya, teman-teman. Kita pindahin dulu ke Excel satunya. Nah, setelah seperti ini, barulah kita pindahin ke SPSS-nya. Nah, ini kita copy aja, teman-teman. Pertama, kita buka SPSS-nya, kemudian kita buka variable view. Nah, ini sudah saya copy. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini desimalnya ini kan 2 ya awalnya. Nah, nanti kita bikin jadi 0, 0 semua. Setelah itu, baru kita ke data view. Di mana data view ini kita isi dengan yang tadi kita panggil Excel kita. Nah, ini data view-nya ini kita copy, terus kita masukkan ke SPSS yang ke data view. Baru kita bisa melihat analisis UJT-nya. Bagaimana mencari analisis UJT-nya? Sama seperti yang angkat tadi. Cuman ini bedanya, ini adalah pilihan ganda soal-soalnya. Nah, ini kita klik analisis, kemudian regression, kemudian linear. Nah, di sini ada dependent dan independent. Kalau di soal angket tadi, dependennya ini adalah jumlah. Nah, ini sama. Ini skornya kita pindah ke dependent. Nah, kemudian S1-nya kita pindah ke sini, independent. Nah, bisa kita klik OK. Baru kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, untuk regressionnya ini 7,147. Sebenarnya ini ANOVA ini untuk membaca uji F. Sedangkan untuk uji T kita bisa membacanya dengan di bagian koefisien. Nah, di sini S1-nya ini kan ada konstannya 77.000. Nah, setelah itu pada tabel koefisien pada kolom B ini pada konstan ini ibaratnya kita buat A. Variabelnya A, nilainya 77.000. Sedangkan nilai motivasinya, B-nya itu yang ini, negatif 2,700 ini. Nah, setelah itu bisa kita menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah dx. Nah, A-nya itu kita masukkan ini, dan B itu ini, X-nya tetap. Nah, kemudian nilai konstan positif, nilai konstannya positif ya teman-teman, sebesar 77.000 ini,
menunjukkan pengaruh positif variabel independen menunjukkan pengaruh positif variabel independen. Bila variabel independennya naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel hasil belajarnya akan naik atau terpenuhi. Nah, kemudian koefisien regresi X sebesar yang ini negatif 2,700 menyatakan bahwa jika motivasi belajar X mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil belajar akan mengalami peningkatan sebesar 2,700 atau ini bisa diubah menjadi ke dalam bentuk persen. Nah, kemudian kita kembali dulu. Ini tidak perlu kita set karena kita mau cari yang lain. Kita bandingkan dengan analisis lagi ya. Kita bandingkan bagaimana kalau kita menggunakan S2. Nah, regression memilih linear, setelah itu skornya tetap, kemudian ini kita ubah menjadi S2. Nah, kita klik. Nah, kita lihat ya, teman-teman, di bagian ini. Nah, ini hasilnya, konstantanya 85,667 dan idenya negatif 12,8222. Nah, ini signifikannya ini tergantung dari nilai UJT-nya. Nah, nilai signifikannya ini harus lebih kecil dari 0,05. Baru bisa kita mendeteksi hasil belajarnya, mendeteksi variabel hasil belajarnya. Nah, itulah tadi tentang UJT. Bisa kita lihat di koefisien. Sepertinya cukup sekian untuk UJT pada soal pilihan ganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.